Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Untuk hari ini belum ada data penting, so hari ini bisa lebih fokus ke TA. Untuk kondisi BTC sendiri kita bisa lihat ya, dia lanjut lagi pada hari ini membuat higher high. Tadi weeknya mencapai di angka 105.000 lebih 706 USD. Wow ya. Ya, memang lagi-lagi momentum cukup kuat, tapi please jangan sampai FOMO ya. Tunggu ya di support-support terdekat. Kita sudah bahas kan. Bang, kalau misalkan kita nggak dapet gimana di supportnya? Ya udah, berarti belum rezeki. At some point akan koreksi juga kok. Begitu, jangan dipaksakan. Karena apapun yang dipaksakan itu biasanya akan jadi jelek gitu ya. Oke, itu aja sih mungkin ya untuk update tipisnya mengenai di daily-nya. Tinggal kita lihat nanti besok apakah dia akan daily close di bawah dari 104.828 atau reclaim. We'll see ya. Next BTCD. Untuk BTCD kondisinya kita bisa lihat di sini ya. Dia melemah lagi dan bahkan di bawah dari harga open kemarin ya. Nah, tinggal kita lihat nih apakah akan lanjut membuat lower low atau tidak. Tapi please gue ingatkan jangan sampai tergoda untuk ya gila-gilaan di altcoins. Maksudnya gila-gilaan gimana? Ya berlebihan gitu. Altsnya 100%, altsnya 80%. Nah, itu berlebihan ya. Udah banyak sekali ya contoh-contohnya orang yang gila-gilaan di alts di masa-masa ini karena berpikir ini tuh seperti di sini nih. Banyak orang berpikir ini adalah ini nih. Wah, padahal bukan gitu ya. Nah, sekali lagi kita masih perlu menunggu balance sheet yang lebih patternnya itu flat. Ini mulai ada berita bagus ya. Tetapi ya baru bentar, kita butuh waktu lebih lama dia flat. Karena kalau dia cuma sebentar dia terus turun lagi, ya kita ambil aja ya datanya seperti apa. Nih, waktu di masa-masa dia flat di sini, lo bisa lihat ya, mulai terjadi koreksi nih. Wah, koreksi. Wah, udah nih ya. Altcoin ya. Taunya apa? Drop lagi, apa yang terjadi? Naik lagi BTCD-nya gitu. Nah, banyak sekali orang terjebak di masa-masa itu ya. Nah, caranya gimana sih Bang buat mitigasi resikonya? Gampang banget ya. Keep it at max 60-40. 60% BTC, 40% alts. Begitu. As simple as that. As simple as that. Ya. Ya tinggal lu mau konsisten atau enggak aja dan mau disiplin enggak? Karena banyak kok orang yang di sini awalnya juga BTC-nya banyak tapi gara-gara kebawa dengan momentum ini gitu ya ke bawah, wah kayaknya altcoins bisa lebih gila. Taunya bukan gila positif, malah gila negatif minus begitu ya. Jadi please hati-hati, tetap jaga resiko. Ingat ya, the name of the game itu risk management. Kalau lo bisa manage resiko lo, itulah orang yang akhirnya akan selamat sampai akhir di market ya. Orang yang sembrono dengan gagal menjaga resiko, dia hancur di market ya. Oke, news datang dari El Salvador, di mana sekarang dia baru saja dikalahkan oleh Metaplanet. Ya, Metaplanet ini adalah suatu Japanese investment firm, ya, di mana dia sekarang menghold 6.796 Bitcoin dan mengalahkan El Salvador. Ya, jadi para institusi ya memborong BTC, negara-negara memborong BTC, ya. Nah, tapi lucunya para dukun waktu kemarin drop di sini, mana bilang bear market katanya. Nah, katanya bear market udah hancur ya. Ya, jadi lagi-lagi ya, hati-hati dengan apa yang kalian konsumsi. Ya, kalau kalian mengkonsumsi informasi yang asal, informasi yang tidak menggunakan fakta data statistik, ya kalian akan juga asal hasilnya. Begitu, ya. Udah, itu aja remindernya ya. Jadi gini, kita jangan gampang terombang-ambing dengan opini yang tidak berdasarkan fakta data statistik. Cuma pakai perasaan. Kalau cuma pakai perasaan akan berantakan, ya. Next. Komen pertama dari Kadek Suryantini. Channel ini yang bikin hati tenang. Tahun kemarin saya kena dukun dan beli alt. Nah, ya, contoh lagi, satu lagi nih ya. Tahun kemarin kena dukun beli alt semua, turun sampai 70%. Ini jujurnya 70 masih ya jelek sih, tapi ada yang lebih parah, ada yang sampai 80 dan 90% ya. Cari-cari channel, ketemu channel ini, tapi masih mikir kok BTC aja, ndak bikin kaya seperti teman bilang. Nah, kan tuh teman-teman tuh ya. Ya, teman-teman tuh biasanya apa namanya omongannya kadang-kadang nggak bisa terdipegang juga ya. Ya karena mereka juga kadang-kadang nggak ngerti kemungkinan besar ya. Lama-lama saya ikutin terus, sekarang mulai DCA BTC aja.
Yang alt saya biarin nunggu balik modal. Kalaupun nggak balik modal, Q4 saya jual semua. Nah, bagus ya. Sekarang fokus dulu di CA BTC, ngikutin saran Bang Toshi, naik senang turun di CA. Thanks TCI, sukses buat Bang Toshi dan teman-teman semua, mantap ya. Ya jadi lagi-lagi ya, ini gue nggak asal ngomong ya, nggak asal ngomong. Saat gue bilang banyak yang kena di tahun lalu ya, ya ini memang benar. Ya, dan minusnya juga gila. Itu semua patternnya sama. Yang semakin gila minusnya, semakin besar altcoinsnya. Begitu. Ya, jadi nggak bisa kita pengen dapat peluang besar tapi nggak mau resiko besar juga. Nah, tapi orang rata-rata kalau udah kena minusnya baru pusing begitu ya. Nah, tapi bagusnya apa dari Bro Kadek ya? Ini mau belajar ya, mau lagi mengosongkan lagi gelasnya dan mencari mana yang lebih secara fakta data statistik itu lebih tepat, yang lebih bagus seperti apa begitu. Mantap, mantap, mantap ya. Semoga semakin berkurang korban-korban dukun ya. Next dari review nih boy. Halo, lapor Bang Toshi. Sejak mengikuti channel ini kerugian saya yang 250 juta ya. Dari rugi 250 juta sudah recovery sekitar 200 jutaan. Mantap, tinggal sisa 50 juta aja ya. Kerugian tersebut karena FOMO dan mengikuti dukun VIP. Ya, coba tebak-tebak sendiri ini yang mana ya. Beli di pucuk dan porsi BTC versus BTC versus altcoin dan meme waktu itu adalah 30% BTC, 70% alts dan memes. Nah, ya. Setelah mengikuti channel ini di Februari 2025, saya kemudian ubah portofolio menjadi 90% BTC dan 10% alts tanpa meme. Terus saya DCA mengikuti arahan Bang Toshi di channel ini. Saya sangat berterima kasih dengan edukasinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Pelajaran paling berharga dari Bang Toshi adalah menjaga resiko dan tetap DCA. Tapi mohon maaf nih Bang, belum bisa kasih cendol. Nggak masalah, nggak masalah. Itu bukan suatu hal yang wajib ya. Itu bukan suatu hal yang wajib. Terus sekarang mungkin fokus dulu aja untuk bisa recovery ya. Setelah BEP semoga bisa profit ya, bisa actually profit dan ya nanti di cycle selanjutnya semoga tidak lupa untuk nggak kebawa lagi dengan hawa nafsu yang diberikan oleh para dukun begitu. Karena dukun nggak ada tanggung jawab, nggak ada tanggung jawab ya. Setelah minus seperti ini apa? Mentok-mentoknya kalau lu protes lu di kick dari grup atau mentok-mentoknya lu di ban begitu ya. Oh Bang, tahu dari mana? Dulu gue pernah kena di cycle awal gue. Jadi gue udah tahu lah caranya nggak beda jauh begitu ya. Saya selalu mendoakan Bang Toshi dan tim selalu sehat dan selalu mendapatkan rezeki yang berkah. Sekali lagi, terima kasih banyak atas edukasinya. Mantap, you're welcome ya. Semoga cepat BEP dan cepat bisa ikutan profit juga ya. Dan ingat, tapi nanti kalau sudah keluar SOP-TP jangan ditunda-tunda gitu. Karena biasanya penyakitnya gitu tuh, udah dari minus, mulai profit, nah waktunya TP ngerasa, aduh gue profit masih belum terlalu gede nih, kemarin sih kena dukun. Ya jangan sampai keinginan lu jadi kasarnya menghijack SOP lu gitu ya. Mantap. Next dari Aman Setiawan. Seperti kata Bang Toshi, make it simple. Makanya saya pribadi mau ngepam senang, mau ngedam senang, yang penting sesuai SOP-nya aja. Saat waktu DCA ya tinggal DCA. Kalau waktunya TP ya TP. Jangan dibikin ribet dan pusing. Mantap, benar banget ya. Lu kalau trade udah ngejelimet sendiri itu berarti udah salah total lah menurut gua ya. Rata-rata orang yang gua lihat secara nyata beneran bisa profit di market tuh SOP-nya simple. Tinggal ujung-ujungnya ya garis benang merahnya tuh satu, orang-orang yang sukses di market yang gue lihat sendiri dan juga dari buku-buku yang gue lihat ya, bahkan sampai kayak sekelas Warren Buffett pun ujung-ujungnya apa, konsistensi mereka ya, dan ya ujung-ujungnya kesabaran mereka begitu. Karena ingat, easy come easy go juga ya, apa yang cepat datang akan cepat juga pergi gitu. Jadi ya lu harus bikin dengan dengan mindset tepat begitu. Dan cara paling cepatnya adalah dengan ya simple, jangan ribet-ribet gitu ya. Mantap. Semoga terus konsisten ya. Next dari Namchan. Asli berkat nih channel yang awalnya nyangkut di BTC 1,6, sabar. Jangan panik dan sekarang udah jual 3 kali yang terakhir. Dinilai BTC 1,7 sekitar 1,7 M-an berarti ya. Asli cuan-cuan ya. Awal ambil 10 juta, kedua 5 juta, ketiga 10 juta lagi. Surplus semua, bingung mau stop invest di BTC tapi kok kalau surplus gini uang tambahannya lumayan juga. Ya pokoknya satu aja, yang penting kan lu udah punya SOP juga. Tapi jangan sampai nanti jangan sampai ke bawah nafsu juga. Intinya apa? Ya SOP lu ngomong apa? SOP lu ngomong DCA.
SOP lu TP ya TP gitu, jangan sampai dinego-nego begitu. Biasanya yang akan jadi hancur tuh SOP udah jelas tapi dinego-nego. TP ini harusnya udah kena, tapi kayaknya masih kuat momentumnya. Biarin dulu deh dari plus jadi minus begitu ya. Sip, semoga bisa konsisten terus profitnya ya. Dan ya apa namanya, ya hati-hati aja, pokoknya nanti semakin kita masuk ke dalam masa-masa yang liquidity semakin besar, akan semakin banyak orang-orang akan mengeluarkan prediksi-prediksi yang gila-gilaan. Nah, kalau kita nggak hati-hati, itu bisa mempengaruhi otak kita dan tadinya udah profit malah jadi boncos. Itu udah terjadi ya beberapa kali. Kayak contoh di cycle kemarin itu Shiba ya, Shiba Inu awalnya ngedenger pembahasan di TCI, kita udah bahas TA-nya, udah bener udah profit ya. Udah profit sampai 1000 berapa persen. Tapi karena salah bergaul lah gue bilangnya, karena salah bergaul ke ekstremisnya dulu di komunitas, karena di semua komunitas pasti ada ekstremisnya ya. Ekstremis di grup itu ya, di komunitas Shiba itu dulu ya, ujung-ujungnya dari plus 1000 something persen balik lagi minus. Begitu ya. Jadi hati-hati juga ya. Next dari N-Hacker. Di Indo itu mayoritas orang-orang yang newbie itu sukanya mendengarkan hal manis karena terlalu banyak karena terlalu banyak hal manis akhirnya sakit ya. Sakit di sini artinya portonya minus 90%. Semua kalau ikut dukun. Tetapi Bang Toshi menawarkan obat pahit di mana yang namanya obat itu selalu tidak enak, tetapi itu bisa menyembuhkan. Buktinya saya sekarang sudah take profit meskipun sempat terseok-seok menata kembali porto saya. Kembali ke BTC untuk fondasi porto saya. Salam terbertuai Bang Toshi. Mantap, salam terbertuai juga ya. Ya jadi balik lagi ya, bisa dibenerin. Tapi semakin lu mendekati ke ya kuartal 4 tahun ini, maka resikonya akan makin tinggi. Itu gua akan just say to you straight begitu ya. Orang yang yang sudah bebenah dari tahun kemarin itu resikonya akan lebih kecil dibandingkan orang yang baru sekarang mau benerin porto begitu. Karena ya kasarnya lu udah ketinggalan momentum cukup banyak begitu, udah ketinggalan panjang begitu. So, bersyukurlah bagi lu yang mungkin salahnya kemarin-kemarin begitu ya, dan masih sempat ada waktu untuk ngebenerin porto. Karena percaya atau enggak ya, ada orang yang nanti telatnya itu belakangan, telatnya belakangan ya, sadarnya itu telat jadi belakangan ya, itu akan tidak bisa benerin porto. Udah akhirnya dibenerin pun gitu ya, kesannya BTC lebih banyak, tapi telat, udah kehabisan momentum begitu. Jadi sekali lagi bersyukurlah bagi lu yang udah salah kemarin-kemarin dan sekarang udah membenarkan portonya gitu ya. Next dari Showgear. Saya pikir buat newbie kayak saya, channel ini bikin saya lebih bijak dalam mengambil keputusan di market kripto. Karena penyampaiannya komprehensif, top banget, sehat selalu Bang, lancar-lancar rezekinya. Amin. Thank you ya. Next. Dari Dry87, Bang, kan kita udah tahu nih MA50 weekly itu safety belt terakhir kita. Nah, kalau exitnya kapan? Ya sebenarnya sesuai SOP aja. Kalau gue saat di atas Bollinger Band. Nah, di weekly ya, bukan di daily, di weekly. Nah, lebih penting lagi nanti TP-nya harusnya tuh bakal lebih ini. Lu harus lebih ekstrim lagi TP-nya, lebih brand lagi TP-nya saat sudah masuk ke kuartal 4. Nah, ini. Nah, sesuai yang lu bilang ya, kan di siklus ini di November dan Desember. Benar, jadi November dan Desember ya. Kalau dengar-dengar dari influencer luar, dia bilang lihat dari M2 supply, extreme greed, dan lain-lain. Kalau dari Bang Toshi bagaimana? Kapan kita harus exit sebelum drop? Ya kalau gua, kan gua udah bilang, ini cukup sering sebenarnya kita bahas ya. Kalau gua pribadi, itu by the time kuartal 4 beres, itu gua udah porto gue bisa dibilang udah beres, udah gue TP semua. Ya paling kalau gue mau sisain hanya BTC saja dan itu pun jumlahnya nggak terlalu besar. Begitu ya. Nah, M2 Extreme Greed gitu. Nah, kita kasih lihat aja langsung ya. Untuk M2. Kalau lu misalkan lihat M2 di sini ya, di cycle kemarin aja gitu. Nah, saat dia mulai turun M2, ini BTC, ini ya, di sini kan ya, kurang lebih di sini nih, waktu dia nge-plateau ya. Nah, waktu di sini BTC udah berapa nih? Sini berarti kalau lu tarik ya kurang lebih, itu BTC udah kondisinya minus 48% setelah lu kasarnya kalau ngikutin M2 begitu. Nah, jadi menurut gue M2 nggak bisa dijadiin satu SOP untuk lu keluar dari market. Karena by the time M2 udah mulai turun ya, itu market udah terjun payung dulu. Begitu. Ya 50% gede dong. Ya menurut gua gede. Begitu. Jadi kalau gua patokannya balik lagi kuartal 4.
Kuartal 4 saat keluar SOP TP lebih agresif di sana untuk TP-nya. As simple as that, begitu ya. Extreme greed, extreme greed tuh sometimes kurang. Kalau gua kadang-kadang tuh lebih mendingan pakai MVRV dibandingin pakai extreme greed begitu. Ya kalau buat TP ya. Ya udah sih gitu aja ya. Next. Wah, thank you. Ada super thanks dari Bang Sur ya. Super thanks selalu bagi lo menggunakan link reflector di bawah itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Kenapa? Karena di TCI tidak ada namanya grup berbayar, grup VIP. Jadi semua konten yang kita berikan ini secara for free ya. Ya, maka dari itu sekali lagi super thanks selalu menggunakan link reflector di bawah sangat membantu perkembangan dari TCI ya. Kotoshi, thanks banget buat ilmunya. Invest jadi lebih tenang dan emosi terkontrol. Gue happy banget kalau ngedengar tenang dan terkontrol emosi. Karena kalau dua ini lu udah bisa tahan, itu setengah perjalanan udah beres menurut gue. Ya, karena rata-rata orang hancur di market tuh gara-gara itu nggak tenang, pakai emosi. Gitu ya, bagus. Gue pernah jadi salah satu korban karena pengen cepet dapet duit dari trading kripto. Malah loss 90% dari aset yang gue investkan di kripto. Wah. Oke. Tolong dicerahkan dulu pikiran gue. 1, sekarang ini 30% dari total aset saya liquid. Sebentar. Total dari aset liquid gue udah masuk ke kripto dengan komposisi 80% BTC, 20% ALTS. Bagus ya. Dengan cara DCA. Dan sekarang udah mulai nunjukin hasil positif. Nah, masih ada peluru yang liquid nih, kira-kira 30% dari hasil jual emas. Terus 30% di reksadana pasar uang. Sisanya 10% di saham. Minta saran. Menurut lu kok bagus nggak aset liquid yang 70% tadi gue masukin semua ke kripto dengan perbandingan 70% BTC, 30% ALTS. Dan cara belinya di CA apa sekaligus? Mengingat kondisi lagi pumping dan infonya tahun 2025 akan terbaik untuk invest di BTC. Kalau menurut gue justru ya di tahun ini sebenarnya ya kalau secara teori cycle ini udah resikonya udah mulai meningkat jujurnya. Udah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun kemarin, apalagi dibandingkan dengan awal 2000 ya, apalagi dengan 2022 ya. Jadi kalau menurut gua lebih baik sih udah ini lu udah dalam posisi yang positif kan. Jadi lu kripto udah positif, emas udah pasti positif juga ya. Reksadana uang ya kalau pasar uang ya jarang sekali negatif lah ya. Saham, nah ini tergantung lu pegang saham apa. Kalau menurut gua udah nggak perlu sih ya. Jangan, kata gue sih udah biarin aja seperti ini. Saat lu ada duit dingin lagi misalkan dari penghasilan atau apa, nah itu boleh pertimbangkan untuk masukin lagi ke kripto. Tapi kalau menurut gue sih dalam posisi sekarang di masa ini ya bisa dibilang di this part of the cycle resikonya terlalu berlebih kalau lu mau cairin ini semua terus masukin lagi ke kripto. Kalau lu di awal cycle begitu, berarti kalau lu kesannya tuh masuk di tahun bear market nih ya, transisi dari bear market ke tahun ini tahun akumulasi. Nah, itu mungkin boleh pertimbangkan untuk digeser ke kripto dulu. Tapi kalau sekarang menurut gua resikonya terlalu berlebihan. Begitu, ya. Jadi gitu untuk yang pertama ya. Yang kedua, FYI profit sekarang udah sekitar 5%. Kalau weekly close Senin depan di atas Bollinger Band udah bisa TP atau gimana? Dan tahapan TP-nya gimana kok? Nah, sebenarnya gini ya. Ini kalau bahkan dengan SOP yang sama persis seperti gue pun itu kan gue bertahap sesuai dengan gue TP di mana gitu. Jadi misalkan kayak contoh di sini ya, saat gue TP, nah misalkan gue TP pertama di mana nih, misalkan gue TP di sini nih ya. Nah TP pertama banget di sini, gue nggak tiap kali di atas Bollinger Band gue TP. Jadi gue tunggu sampai ada peningkatan berapa persen, baru gue cari lagi TP di weekly selanjutnya. Begitu ya. Nah, kalau misalkan lo berarti kan baru mulai nih pertama ya. Ya, kalau sampai terjadi weekly close di atas dari Bollinger Band di minggu ini atau minggu depan gitu ya, dalam beberapa minggu ke depan, ya tinggal TP gitu. Tapi sekali lagi harus dicek di atas dari upper band atau enggak gitu ya. Terus yang ketiga, tolong ajarin teknis future biar bisa punya uang jajan harian. Misalkan 100.000 sampai 200.000 per hari. Berapa modalnya, Bang? Dan leverage-nya. Nah, ini gue dulu pernah bahas ya, kalau dijawab di sini nggak mungkin panjang ya. Itu dulu buat sekarang. Sorry kalau kebanyakan tanya. Thanks buat ingetin terus 3 golden rules. Salam tabur tuai. Jesus bless you ya. God bless you too. Mantap ya. Terus saja konsisten. Sekali lagi untuk yang pertama ini lebih baik jangan dioprek dulu deh. Ini sayang, emas udah profit. Ya pasar uang juga intinya udah profit. Kalau saham nggak tahu. Tapi menurut gue lu udah dalam posisi yang oke kok. Ya, kalau lu gila-gilaan lagi masukin lagi nih, nanti ada pasti perasaan FOMO kalau naik dikit begitu. Apalagi udah cairin semua udah jadi USDT,
takutnya ada perasaan FOMO. Jadi udah lebih baik kalau lu ada penghasilan lagi ya, ada duit dingin lagi dikit-dikit, nah itu boleh ya lu DCA jadiin peluru gitu. Tapi nggak usah nyairin aset lu yang sebelumnya gitu. Kalau itu lu tertarik untuk melakukan itu di cycle selanjutnya. Sekarang udah risk rewardnya udah kurang menarik lah kalau lu paksain masuk sekarang gitu ya. Next dari James Alcohol ya. Fundamental itu trigger terhadap market nggak sih? Sedangkan TA poin di mana kita melakukan aksi DC atau TP close atas efek fundamental tersebut. Bisa juga ya. Jadi ya benar banget keduanya nggak bisa dipisahkan. Keren Bang Toshi, terus bawelin kita, mantap ya. Dan ya benar sih, gini, gue makanya suka bingung kalau orang yang full fundamental, alergi sama chart gitu ya. Lu mau patokannya di mana buat TP-nya gitu kan? Setelah apa? Setelah beritanya beres 5 menit, 10 menit, sejam, sehari, 2 hari, bingung kan? Nah, makanya harus dicampurin begitu ya. Ini kayak kesannya tuh berdebat mie kuah gitu ya. Mie kuah, enakan kuahnya atau mie-nya? Ya lu makan kuah dan mie-nya aja dua-duanya. Kenapa harus di ini gitu? Kenapa harus kasarnya tanding nih antara kuah atau mie-nya? Ya lu makan dua-duanya gitu kan? Ya lebih nikmat seperti itu ya. Tetap. Next dari Ignatius Aldo. Bang, gua lihat konten lu dari Oktober 2024. Lu selamatin gua dari pikiran sesat gua. Lebih percaya dukun dan informasi kocak dari dan informasi kocak daripada data oke. Dan informasi kocak daripada fakta data statistik ya. Thank you. Udah ngajarin manajemen resiko yang paling sederhana. Gua nyaman hold dan cicil dengan rasio 70-30. Ini gua malah nunggu corrective movement buat nambah muatan BTC. Semoga lancar sampai Q4 semua keluarga TCI. Banyak berkat buat lu Bang. Thank you. Ya, God bless you too. Semoga bisa profitable dan yang penting sekali lagi konsisten aja ya. Gua rasa lu udah inilah, apalagi udah dengerin juga 70-30 ya. Udah dapet ya apa yang actually important gitu, manage resiko dan lain-lain ya. Ya, semoga nanti kita bisa sama-sama ya, nanti ya saat di puncak-puncaknya kita bisa TP bersama ya. Tapi hati-hati di puncak itu anginnya akan luar biasa kencang. Akan banyak orang-orang yang punya bisikan-bisikan iblis ya, yang akan mengeluarkan bisikan-bisikan iblis yang membuat lu jadi ragu untuk TP. Tapi ingat ya, selalu berpegang ke fakta data statistik ya. Next dari Maria Tifbray ya. Kalau lagi mau all in, selalu ingat kata-kata Kotoshi. Please jangan all in. DCA selalu terngiang-ngiang di kepala. Mantap ya, berarti berhasil. Nah, jadi sekali lagi, ini alasannya kenapa gua mengulang. Gua suka sekali mengulang hal-hal yang menurut gua mendasar. Supaya apa? Supaya seperti ini. Saat lu mau melakukan kesalahan, langsung keinget topeng gua. Jangan begitu ya, jangan lakukan ya. Bagus, berhasil berarti ini ya. Next dari Agan. Mampus, waduh, depannya harus dibuka dengan mampus. Mampus lu dukun, hancur semua, hancur sama omongan sendiri. Sudah fix bear market, kali ini market berbeda. Dan sekarang Bitcoin baru saja sentuh 105.000,8K ya. Makan tuh ludah sendiri, siapa suruh nyari cuan dari nipu dan membodohi orang. Parahnya newbie pula yang dimanfaatkan. Gas terus Matoshi, bantai sebanyak mungkin dukun sekalian jadi Tanjiro. Wah, sesama penonton anime nih ya, Tanjiro ya, Demon Slayer. Mantap. Ya, baik lagi. Dukun tuh seringnya hanya melihat aja apa sentimen di market. Orang lagi pada bilang bearish ikutan. Bear ya. Waktu lagi naik, bul. Ya udah gitu aja. Jadi kadang-kadang tuh ya, sering sekali dukun-dukun yang terlihat sangat yakin itu ya, hanya mengikuti news aja. Newsnya bilang bearish, dibilang bearish. Lagi bilang bullish begitu ya. Malah kemarin ada yang sempat report ke Sato ya. Tuh Bang, ada lagi tuh yang ngomong ya, katanya siap-siap kita harus drop dulu parah katanya. Kenapa? Karena untuk altcoin season BTC harus drop, terjun payung dulu. Waduh, dari mana itu data seperti itu ya? Nih, kita lihat balance sheet waktu di masa-masa ini nih ya. Atau sorry, lebih enaknya gini kali ya, kita lihatnya bukan balance sheet, lebih enaknya kita lihat BTCD ya. Nah, kita bisa di sini. Waktu kita masuk ke dalam altcoin season nih ya, 2021 waktu BTCD benar-benar udah nggak punya, kasarnya kayak pesawat hilang mesin ya, terjun payung. Apa yang terjadi? Waktu terjun payung di sini,
BTC malah rally berapa nih? Rally sampai wow 100 something persen begitu. Jadi jangan salah, saat altcoin season BTC juga ngepump, tapi pumpnya kalah sama altcoins. Nah itu ya, jadi makanya dukun tuh serius ya. Sometimes I think ya they just pull their theories tuh out of their ass gitu kadang-kadang ya. Karena mereka ini datanya tidak berkata seperti itu, tapi mereka bisa dengan yakin seperti tahu market mau ngapain gitu ya. Ya itu mungkin balik lagi ke satu peribahasa, tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Jadi ya harapan gue sih dengan gue terus mengingatkan bullshitnya dukun di sini tuh makin sedikit orang yang kena begitu. Karena kalau gue ya gue nggak ada ini. Ya kalau misalkan nih dukun bilang wah dukun B nih sampah, tapi dia juga buka kelas, itu bajingan, namanya sama-sama bajingan. Cuma pengen nyolong aja dari kelas sebelah. Kalau di sini kan gue gak ada kelas, jadi gue nggak ada conflict of interest untuk ngomong seperti ini. Gitu ya. Sip. Next dari Devi Resvistani ya. Thank you untuk super thanks-nya ya. Bang Toshi yang baik hati dan tidak sombong. Waduh. Oke, saya ada 2 pertanyaan. Satu, do you know about Kaspa ya? Proof of work fairly launch ya. No VC, no pre-mine, no pre-allocation. The fastest altcoin mirip BTC but better. How do betternya ya? Emang baru 3 tahun sih, tapi prospeknya bagus. What do you think about it? Kaspa gue nggak pernah pelajarin lebih detail sih ya. Tapi gini ya, satu hal yang mungkin sedikit serem tuh kalau lu udah ini, wah ini mirip BTC tapi better. Karena gini, banyak sekali orang yang mulai dengan itu, dan dengan hal yang sama juga, fair launch ya, proof of work ya, nggak ada VC gitu ya, nggak ada pre-mine, ada kayak berapa banyak ya bukan pecahan lah bisa dibilang ya, hard fork, bukan hard fork sebenarnya, ya pecahan lebih tepatnya ya, pecahan dari BTC yang gagal. Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold, bla 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 bla. Itu banyak sekali dari mereka, walaupun nggak semua ya, banyak sekali pecahan dari Bitcoin itu juga nggak ada pre-mine ya, nggak ada VC, fair launch begitu, tapi ya performanya bad. Sebenarnya paling simpel gini ya, paling simpel lo tinggal gini, kita lihat sama begininya aja ya, Kaspa BTC begitu. Waduh, sampai nggak ada ya pairnya, mana juga. Kas BTC ya. Nah, kita tinggal lihat aja performanya gimana. Nah, ya performanya lu bisa lihat sendiri di sini cenderung drop begitu. Dah dari 2023 cenderung drop. Nah, oke, ini data belum terlalu panjang ya, belum terlalu panjang. Kita masih bisa lihat lagi ke belakang begitu, atau lebih tepatnya kita bisa lihat lagi nanti ke depan seperti apa. Tapi in general ya, kalau perhatiin ceritanya apa ya? Altcoins yang jualan utamanya adalah kita BTC but better itu mostly went bad gitu. Kayak contoh BCH ya, BCH BTC begitu, BCH BTC kita bisa lihat secara garis besarnya performanya bad ya. Kita bisa lihat dari tahun ke tahun performanya bad ujung-ujungnya tuh. Ya. Ini Bitcoin Cash BTC. Lalu apalagi contohnya lagi seperti BSV ya, BSV BTC ini nggak tahu nih orang-orang yang baru-baru tahu gak BSV ya. Bitcoin Satoshi Vision ya. Kita bisa di sini, boom, terjun payung. Dan mereka tuh kasarnya menggunakan jargon yang sama ya. Kita BTC but better ya, lebih cepat, lebih murah, lebih apa bla bla bla. Tapi ujung-ujungnya kalau jualan utama mereka itu mirip BTC but better, itu malah sedikit bikin takut kalau gua begitu. Nah, tapi baik lagi ya, si Kaspa ini gue belum pelajari jangka panjangnya seperti apa, tapi bukan berarti kalau dia proof of work lalu fair launch nggak ada VC dan lain-lain pasti aman gitu, nggak. Karena in the longer term biasanya kalau lu bersaing dengan BTC yang terjadi adalah seperti ini gitu. Kalau sampai lu mau outperform BTC atau minimal menjadi osilator dengan BTC begitu ya, ya kita lihat mereka harus ada perbedaan signifikan kayak ETH gitu, ETH BTC. Lu bisa lihat berbeda kan chartnya, berbeda. Ada perlawanan, walaupun sekarang jadi osilator ya, udah basically udah berapa cycle nih jadi osilator begitu. Tapi to me, odds itu at best jadi osilator against BTC. Karena kalau lo perhatiin dari cycle ke cycle, hancur lagi, banyaknya tuh odds hancur lagi lawan BTC. Bisa survive tapi nggak thrive begitu ya. Oke, yang kedua, cara TP di alt pakai Bollinger Band gimana bang? TP bertahap ya. Abang pakai indikator top cycle kayak Pi cycle top ya atau NUPL. Gue kalau Pi cycle top
gue nggak pakai ini, gue pakainya MVRV gue pakai ya. Tapi sampai sekarang belum keluar juga nih. Di cycle kemarin udah keluar, by this time udah keluar berapa kali nih. Nah di cycle ini belum ya. Ini juga bagus nih, wrist rifle-nya punya si Benjamin Cohen, tapi ya itu berbayar begitu. Jadi ya nggak semua bisa pakai gitu ya. Terima kasih Bang. Semoga kebaikan Bang Toshi dan tim jadi berkah dan rezeki berkali lipat. Amin ya. Selamat bertuai. Mantap, mantap, mantap ya. Tinggalin aja ya, pastikan lu coba lihat lagi berbagai macam altcoins yang jualan merekanya itu adalah mereka seperti BTC tapi better. Karena track recordnya altcoins yang seperti itu cenderung nggak bagus hasilnya ya. Nggak seperti kayak ETH nih. ETH cukup bagus, lu bisa lihat ya. Dari cycle pertamanya sampai ke sini ya cenderung ke atas begitu ya. Tapi yang kasarnya bersaing dengan BTC secara head to head hancur ya. Contoh lagi yang sebenarnya nggak head to head langsung tapi akhirnya juga nggak terlalu bagus ya. LTC, BTC ya. Sampai sekarang masih ada yang pegang, masih ada yang berharap gitu ya. Tapi ya begini, boom. Nah, kalau gue pribadi kurang tertarik sama yang seperti ini, yang altcoins yang drop seperti ini. Dan banyaknya mereka memiliki fundamental sangat mirip seperti BTC. Begitu. Jadi kasarnya kayak, buat apa gue pegang ini? BTC kan punya fundamental yang mirip juga. Dia bilang dia bakal begini begitu belum terbukti. Nah, gitu ya. Jadi itu aja sih ya. Tapi kalau misalkan lu lebih ke berpikirnya untuk jangka pendek, untuk trade futures, itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau berpikir bahwa gue kayaknya lebih mending pegang ini deh dibanding BTC, nah itu no ya. Itu udah terlalu banyak yang ujung-ujungnya menjadi pesaing BTC dan dia dihabisi nama BTC begitu ya. Next. Beres. Oke, itu kurang lebih ya untuk pembahasan komen pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit, tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan sponsor kita pada hari ini. Dan sponsor kita pada hari ini adalah Wallby, seperti biasa ya. Wallby ini adalah suatu platform untuk kita trade futures, nggak ada spot ya, di sini hanya futures saja. Yang unik dari Wallby ini adalah mereka itu ada AI agents yang kita bisa pakai. Nah, si AI agents ini ya kita bisa pakai sebagai alat membantu kita untuk membuka posisi ya. Positifnya apa? Positifnya very simple. Lu tinggal pilih mana yang lu mau skip, mana yang lu mau buka. Dan ini posisinya lengkap ya. Udah ada target TP-nya, udah ada juga SL-nya dan seterusnya ya. Dan kalau mau yang paling konservatif ya lebih baik yang ini nih. Karena ada berbagai macam jenis ya. Ada yang low risk, ada yang medium risk gitu ya. Ada yang fokusnya hanya di altcoins, ada yang fokusnya hanya di BTC saja dan lain-lain lagi gitu ya. Nah, itu keuntungannya plus poinnya apa? Plus poinnya gue udah pernah pakai berapa kali lebih banyak profitnya. Kalau nggak salah tuh gue udah pakai 6 kali, 5 kali profit, sekali boncos ya. Ya baik lagi nggak ada yang 100% profit ya. Nah, tapi mungkin cons-nya apa? Cons-nya di sini nggak dikasih tahu cara kerja si AI-nya seperti apa ya. Ya, tapi baik lagi buat lo yang pengen coba silakan pertimbangkan kalau di awal ya lebih baik pakai yang inilah yang si Mami karena dia resikonya kecil dan hanya BTC saja begitu ya. Nah, buat lo yang ngerasa bang, gue pengen trading futures biasa aja sendiri gitu ya manual, bisa juga di sini ya. Nah, jadi buat lo yang tertarik ya bisa pertimbangkan untuk menggunakan link reflector di bawah. Karena kalau biasanya ada rebate voucher. Ya, rebate voucher biasa itu cuma 100 USDT saja. Tapi bagi lo yang menggunakan link reflector di bawah, ada namanya ekstra ya, ada ekstra bonus lah ya. Nah, jadi dari 100 USDT berubah jadi berapa? Di upgrade nih ya. Kita upgrade jadi sebentar. Kita upgrade jadi 250 ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk trade di Wallby silahkan boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflector di bawah dan mulai trade di Wallby. Dan kita mulai di Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 0,845. Artinya kita sudah kebuka posisi short dan posisi short kita ini target TP-nya ada di MA200 ya. Itu kurang lebih untuk posisi futuresnya. Untuk spotnya ada di EMA 200, lalu juga ada di angka 0,7572 dan juga 0,741. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita sudah kebuka posisi short dari kemarin ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya ada beberapa sebenarnya ya. Kalau lo mau lebih konservatif ya walaupun nggak ekstrim ya, bisa pertimbangkan di sini nih. Di angka 2,286. Buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di angka di angka 2,2705 ya.
yaitu kurang lebih untuk setup di XRP ya. Untuk posisi spotnya ada di angka 2,2705, lalu ada di MA50 dan MA200. Next kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa di sini ya, lanjut lagi rally untuk hari ini walaupun kemarin terjadi koreksi. Untuk posisi futuresnya masih belum ada setup ya, karena lanjut lagi ke atas dia. Jadi sekarang spot aja. Untuk spot ada di angka 2,38 yang sudah cukup dekat dengan MA20. Jadi kita hitung sebagai confluence. Lalu ada MA50 dan juga ada 18,30 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup DCWT sesi kedua ini, seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur kalau tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.